Super Kids. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, Asia. Sebelum kita mulai ibadah Super Kids hari ini, kita berdoa dulu yuk. Ikuti saya ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kita akan memulai akan memulai ibadah online Super Kids. Super Kids. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah berdoa. kita sudah berdoa. Amin. Amin. Kita memuji nama Tuhan sama-sama ya. Kambing mbek-mbek, kucing meong-meong, teplung teplung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Kambing mbek-mbek, kucing meong-meong, teplung teplung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Harus lebih semangat lagi ya. Kambing mbek-mbek, kucing meong-meong, kata teplung teplung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Kambing mbek-mbek, kucing meong-meong, kata teplung teplung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Yuk kita memuji Tuhan sama-sama. Jesus loves me, this I know, from the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. He who died, heaven's gates to open wide. He will wash away my sin. Let His little child's young sin. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Shalom Super Kids, puji nama Tuhan.
Sudah lama loh ya kita tidak berjumpa di gereja. Tapi Kak Yusak percaya adik-adik diberikan kekuatan sama Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Yuk pada hari ini sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan, agar firman yang disampaikan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan adik-adik. Hari ini Kak Yusa akan bercerita atau menjelaskan kepada adik-adik bagaimana sih agar kita ini tidak takut. Sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lagi, yuk kita lihat tayangan film berikut ini. Selamat menyaksikan. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Wah, bagaimana adik-adik? Luar biasa bukan ceritanya? Pasti adik-adik pernah melihat atau sering membaca di Alkitab ya. Memang kisah ini diambil di dalam Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Di situ adik-adik kita bisa lihat ya tadi ya. Bagaimana angin topan yang begitu besar menerjang ke
perahu yang dinaiki Tuhan Yesus sama murid-muridnya. Kita lihat adik-adik betapa ketakutannya mereka pada saat angin itu datang. Bahkan kalau kita lihat suasananya begitu mengerikan adik-adik. Ombaknya begitu besar, anginnya begitu besar sehingga masuk sampai ke dalam perahu. Dan murid-muridnya menjadi panik. Lah, itu tadi adik-adik ketika murid-murid takut, mereka panik sehingga mereka ini lupa bahwa yang ada di dalam perahu ini mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Seharusnya mereka ini tidak perlu takut adik-adik karena Tuhan ini loh sanggup kok menolong. Kalau kita lihat Tuhan Yesus dibangunkan sampai murid-muridnya berkata, "Guru, kenapa kamu gak peduli sama kita? Kamu mau kita binasa?" Sampai memperkatakan demikian adik-adik. Ternyata kondisi saat itu, kondisi ketakutan sampai membuat mereka lupa bahwa ada Yesus di dalam perahu tersebut. Adik-adik, Kak Yusak mau tanya ini. Adik-adik pernah nggak mengalami ketakutan? Ayo. Siapa yang di sini takut tidur sendiri? Angkat tangan. Emang apa sih nggak boleh? Sudah, jangan lama-lama angkat tangannya. Malu dilihatin papa mama. Siapa yang di sini takut pada saat di sekolah, diantar papa mama ke sekolah, habis gitu ditinggal terus nangis? Ayo, ngaku. Pernah, kita semua pernah mengalami ketakutan. Bahkan sekarang ini adik-adik, kalau kita belajar via Zoom, pasti adik-adik tugasnya kan banyak. Sampai kita ini pusing. Gimana ya menyelesaikan tugas yang satu belum selesai, ditambahkan tugas yang kedua, bahkan ketiga, sampai kita ini takut. Gak bisa menyelesaikan tugas. Lah, sekarang adik-adik, kita sama-sama belajar yuk. Bagaimana sih Kak Yusa caranya agar kita tidak takut? Ini kakak beritahu caranya. Siap-siap ya. Yuk adik-adik, kalau kita lihat di dalam kitab Markus 4 ayat ke-40, pada saat itu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Lah, jelas. Kenapa murid-muridnya takut? Karena mereka tidak percaya. Jadi adik-adik, supaya adik-adik tidak takut, adik-adik harus percaya. Poin yang pertama yang Kak Yusa akan jelaskan, supaya adik-adik tidak takut, kita harus percaya. Maksudnya gimana Kak percaya ini? Percaya kepada Tuhan Yesus itu artinya seperti ini. Kita ini yakin bahwa kita ini mempunyai Tuhan, adik-adik. Caranya percaya bagaimana kepada Tuhan? Ya kita harus mengenal Tuhan. Wow. Kita harus tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Kita bukan hanya tahu namanya loh, kita menyembah Tuhan Yesus, tetapi kita harus tahu karakter, sifatnya Tuhan bagaimana. Lah, untuk mengetahui dan mengenal siapa Tuhan, maka adik-adik harus sering membaca firman Tuhan. Cara mengenal Tuhan, kita juga harus sering membaca firman adik-adik. Setiap pagi habis bangun tidur, jangan lupa berdoa. Selain berdoa apa? Membaca firman Tuhan. Kenapa kok kita harus membaca firman Tuhan adik-adik? Adik-adik, di firman Tuhan ini begitu banyak hal yang kita ketahui tentang siapa Tuhan yang kita sembah. Kita bisa mengetahui bahwa Tuhan itu melindungi kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menyelamatkan kita.
Kita harus tahu di firman itu berapa banyak karakter Tuhan. Contohnya ada adik-adik di Alkitab. Kalau kita pernah dengar ceritanya tentang Raja Nebukadnezar dan Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka ini adik-adik, kalau kita lihat ya ceritanya, atau mungkin adik-adik lupa, Kak Yusa akan menceritakan tentang hal ini. Raja Nebukadnezar ini membangun sebuah patung adik-adik, patung emas yang begitu tinggi. Sadrak, Mesak, Abednego ini adik-adik tidak mau menyembah patung yang sudah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tidak mau dan akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego ini dihukum sama Raja Nebukadnezar. Maksudnya Sadrak, Mesak, Abednego ini dimasukkan ke dalam perapian adik-adik. Mereka dipanggang pada saat itu. Tetapi adik-adik yang harus adik-adik ketahui, mereka dilindungi Tuhan, mereka dijaga Tuhan, mereka diselamatkan Tuhan, dan mereka tidak terbakar sama sekali. Wow, begitu luar biasa kan Tuhan. Jadi adik-adik, ketika kita percaya, kita harus mengenal Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan. Kita ngerti bahwa karakternya Tuhan itu menyelamatkan kita, melindungi kita, menjaga. Akhirnya kita percaya kepada Tuhan. Ketika nanti adik-adik merasakan ketakutan, contohnya tidur sendirian, Tuhan Yesus, adik-adik percaya punya Tuhan. Oh, Tuhan ini melindungi, Tuhan Yesus lindungi aku Tuhan. Pasti adik-adik dilindungi Tuhan. Dan adik-adik diberikan keberanian. Oh my God! Wow! Begitu juga yang banyak tugas, bingung mau mengerjakan yang mana. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan ini sanggup memberikan hikmat adik-adik, memberikan kepandaian. Sehingga adik-adik bisa mengerjakan tugas dengan benar, bagus nilainya. Jadi nggak usah takut lagi adik-adik. Adik-adik harus percaya kepada Tuhan. Poin yang kedua sekarang. Bagaimana sih Kak rasanya supaya tidak takut? Poin yang kedua yaitu dengan cara berdoa. Lah, siapa yang di sini rajin berdoanya? Jangan berdoanya mau makan lo ya. Jangan berdoanya mau berangkat ke sekolah lo ya. Emang apa sih nggak boleh? Berdoa ini adik-adik harus dilakukan setiap hari. Jangan hanya laporan sama Tuhan. Tuhan, aku mau makan. Haleluya. Amin. Masa berdoa seperti itu? Berdoa bukan hanya makan atau mau tidur, tapi setiap hari, setiap waktu adik-adik. Karena apa? Berdoa ini adik-adik ya, adalah kita ini berkomunikasi dengan Tuhan. Menyampaikan segala hal adik-adik. Misalkan adik-adik takut apa, sampaikan ke Tuhan. Harus berkomunikasi. Sama dengan halnya adik-adik ini kan di rumah ada papa mama. Ketika adik-adik menginginkan sesuatu, contohnya apa ya? Contohnya sepeda. Nah, adik-adik kepingin sepeda. Lah, adik-adik kan harus mengatakan atau ngobrol sama mama papa. Pa, ma, aku ini kepingin sepeda. Lah, itu harus diberitahu papa mama agar adik-adik dibelikan sepeda. Begitu juga dengan Tuhan adik-adik. Tuhan ini ingin kita ini berkomunikasi adik-adik. Jangan hanya Tuhan dianggap sebagai satpam. Maksudnya gimana Kak satpam? Hanya dilaporin. Tuhan, aku berangkat sekolah. Lindungi aku Tuhan. Haleluya, amin.
bukan hanya seperti itu adik-adik. Tetapi adik-adik menceritakan semua apa yang dirasakan adik-adik. Contohnya takut tidur sendiri tadi. Adik-adik ngomong, Tuhan Yesus, aku takut Tuhan tidur sendiri. Berikan keberanian Tuhan agar aku dilindungi, agar aku bisa bangun pagi dengan sehat, dengan kuat. Haleluya, amin. Ngomong sama Tuhan, kalau adik-adik takut, nanti Tuhan pasti melindungi. Kalau adik-adik takut apa? Tidak naik kelas, padahal sudah belajar. Ya adik-adik berdoa, Tuhan, aku ini sudah belajar Tuhan. Berkati aku, berikan hikmat aku Tuhan. Lihat hasilnya adik-adik, ketika mengerjakan ujian, adik-adik diberikan hikmat sama Tuhan. Diberikan pikiran yang bisa mengingat apa yang sudah dipelajari. Sehingga hasilnya yaitu adik-adik mendapat nilai yang bagus dan naik kelas. Jadi di pagi hari ini adik-adik, pada hari ini kita belajar supaya kita tidak takut lagi. Kak Yusa ingatkan kembali ya. Yang pertama, supaya kita tidak takut kita harus percaya. Yang kedua apa adik-adik? Benar, berdoa. Jadi adik-adik jangan pernah lagi takut ketika menghadapi sebuah masalah yang sangat besar. Percayalah adik-adik bahwa Tuhan akan menolong adik-adik. Jangan lupa juga adik-adik harus berdoa. Kalau kita mengingat berdoa ini adik-adik, di Alkitab itu ada loh sebuah kisah yang menarik. Siapa yang pernah mendengar kisahnya Nabi Daniel? Tahu kan adik-adik kisahnya Nabi Daniel? Nabi Daniel ini hobinya atau sukanya yaitu berdoa adik-adik. Berlutut kepada Tuhan. Kalau berdoa itu sangat lama dia. Tapi lihat hasil dari berdoanya dia ketika dimasukkan ke gua singa. Karena dia berdoa adik-adik, dia dimasukkan ke gua singa. Singanya loh gak berani makan dia. Singanya mulutnya dikunci sama Tuhan. Nah, sampai mingkem. Sampai gak berani makan Daniel. Luar biasa bukan Tuhan kita. Makanya yuk mari kita tetap percaya kepada Tuhan adik-adik. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Supaya damai sejahtera diberikan Tuhan terhadap kehidupan kita. Sehingga kita tidak pernah takut lagi dalam menghadapi sebuah masalah yang besar. Kita pasti bisa menyelesaikan bersama dengan Tuhan. Hari ini kita sudah selesai firman Tuhan. Kakak mau mengingatkan sekali lagi, adik-adik tetap jaga kesehatan. Kalau mau keluar rumah jangan lupa pakai masker, cuci tangan supaya adik-adik tetap diberikan kesehatan sama Tuhan. Yuk kita berdoa dulu yuk. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah belajar agar tidak takut lagi. Berkati Tuhan kami agar kami bisa melewati setiap masalah yang sangat besar dan Engkau mampu melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.